Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan rezeki yang banyak. Amin, Terima amin. kasih buat sobat-sobat semua yang sudah mensubscribe channel ini. Mudah-mudahan kami bisa terus lebih berkembang dan lebih bertanggung jawab. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bro Ipung, ada berita Yap, apa nih tentang Timnas yang iya, terakhir berlatih di melawan Andong ya, berlatih di Korea melawan iya. Andong. Ya. Laga uji coba memang melawan salah satu tim universitas yang terkuat salah satunya ya di Oh di iya. liga mahasiswanya. Iya, Hmm. di liga mahasiswanya Korea, yaitu Andong Science and Technology ya, Hmm. yang hasilnya adalah kemenangan 4-2. Hmm. Dan memang sebetulnya laga uji coba ini itu kan merupakan rangkaian finalisasi dari training camp yang hampir udah mungkin sebulan ya dilakukan Hmm. di Korea Selatan. Jadi disinilah saatnya buat Sintayong dan timnya untuk melihat apakah apa yang sudah mereka taktikal sudah diberikan, kemudian game plan juga sudah di deliver ke pemain, apakah itu bisa diaplikasikan di lapangan oleh pemain? Nah, itu yang coba dicari jawabannya melalui laga Hmm. uji coba ini gitu loh, Hmm. Bro. Hmm. Dan kelihatannya fisik juga ditingkatkan sangat ya di sana. Betul. Karena kan salah satu kekurangan ya pemain-pemain sepak bola Indonesia adalah fisik ya. Hmm. Karena bahkan pelatih fisik dari Korea dari asistennya Sintayong itu mengatakan bahwa rata-rata body pemain Indonesia, postur pemain Indonesia itu belum mencerminkan sebagai pesepak body pemain sepak bola profesional katanya. Jadi body apa Masih dong? sebagai body orang kebanyakan orang gitu loh. Karena Jadi belum kelihatan kalau yang dia itu body pesepak bola. Ya, ya. betul. Karena yang dibutuhkan adalah perbandingan antara lemak dengan otot itu idealnya itu otot yang ada di tubuh lemak yang ada di tubuh itu kisarannya antara 10 sampai 15% gitu loh. Itu adalah yang ideal. Bahkan Hmm. kalau bisa mencapai misalkan seperti Cristiano Ronaldo yang bisa mencapai 7% lemak dalam tubuh Oh. hanya 7% gitu ya. Itu kan suatu yang bagus sekali. Tapi kalau Hmm. rata-rata di angka 10 lah gitu loh. Angka Hmm. ideal gitu loh, Hmm. Bro. Ya, 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 ya. Apa yang menarik dari pertandingan uji coba ini, Bro? Selain Nah, hasilnya, memang hasilnya bagus ya. betul. Ya. Jadi salah satu hal yang paling menarik menurut saya ya, kita kan pernah bicara juga mengenai kekurangan timnas ya di semua kelompok umur sampai dengan timnas senior. Hmm. Apalagi barometernya adalah kompetisi di AFF kemarin. Mhm. Kita sangat lemah dalam posisi striker gitu loh, Bro. Hmm. Nah, dalam laga uji coba kemarin ini ya ajaibnya gitu ya kalau boleh dibilang ajaib ya. Justru ada 3 gol yang bisa dihasilkan oleh pemain-pemain yang bertipe striker gitu loh, Bro. Hmm. Ada Ronaldo Kuate yang Mhm. memang posisinya sebagai winger tapi dia memang lagi diproyeksikan untuk mengisi posisi sebagai striker. Hmm. Kemudian ada Irfan Jauhari yang memang di timnya tampil sebagai striker. Dan ada debutan baru yang namanya M. Ridwan, itu Hmm. striker yang tingginya 184 cm ya. Hmm. 184 cm, ini kan Ya, ideal tinggi. sekali untuk Ya. seorang striker tinggi ya. Itu juga menciptakan gol walaupun M. Ridwan menciptakan gol melalui proses penalti gitu loh, Bro. Hmm. Hmm. Jadi apakah ini adalah perkembangan yang baik mengenai kebutuhan striker yang selama ini kosong gitu ya? Mhm. Kita memang belum bisa memberikan kesimpulan karena kesimpulan itu baru sangat prematur ya kalau kita Hmm. memberikan hari ini karena kita masih ada laga uji coba lagi 2 laga uji coba lagi gitu loh di Korea Hmm. Selatan gitu loh, Bro. Hmm. 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 Ya, memang saya perhatikan di media Vietnam penampilan Kuateh ini diperbincangkan ya, disorot gitu. Iya, Dan jadi ada media Vietnam Soha kalau nggak salah ya.
Soha media online ya Vietnam yang khusus menyoroti mengenai persepak bolaan gitu ya, perkembangan sepak bola. Salah satunya dia juga kan media itu memantau perkembangan dari tim-tim kontestan SEA Games yang dia juga tentu punya perhatian serius terhadap perkembangan timnas kita gitu loh. Nah, dalam pertandingan tersebut ternyata juga media Vietnam menyoroti penampilannya Ronaldo Kuateh gitu loh bro. Jadi memang kan Ronaldo Kuateh ini pemain yang boleh dibilang punya fisik yang sangat kuat ya. Di samping memang usianya yang juga masih muda ya, masih 19 tahun kalau nggak salah. Nah, kemudian dia juga sudah bisa memerankan katakanlah ya, memerankan posisinya sebagai striker di mana dalam pertandingan tersebut juga dia menciptakan satu gol gitu loh. Jadi kalau dalam AFF kemarin kita kehilangan katakanlah posisi striker menjadi titik lemah tim Indonesia, tapi dengan kehadiran Ronaldo Kuateh yang sepertinya dianggap oleh media Vietnam bisa mengisi posisi yang kosong tersebut, ini kan menjadi sebagai ancaman baru gitu loh, dianggap sebagai ancaman baru gitu loh. Jadi ada dianggap penambahan amunisi yang sangat potensial untuk menambah daya gedor timnas Indonesia gitu loh bro. Iya benar. Dan ini juga diimbangi dengan berita di Vietnam bahwa penampilan timnas Vietnam sendiri juga tidak cukup bagus di sana. Jadi itu yang membuat media di sana sangat khawatir dengan penampilan timnas Vietnam sendiri, apalagi melihat perkembangan timnas Indonesia yang demikian pesat ya dalam hal ini. Sebetulnya gini, gimana? gini bro. Pada saat laga-laga uji coba Vietnam maupun Indonesia itu kan punya kemudian ada evaluasi dari masing-masing tim kepelatihan bahwa masih ada sumber atau titik-titik kelemahan dari masing-masing tim. Kalau di tim Indonesia adalah salah satunya mengenai kurang fokus gitu loh. Ada fokus yang sering terlewat dari tim-tim dari pemain-pemain Indonesia. Kemudian tidak disiplin dalam mengisi kekosongan, mengisi posisinya gitu. Kemudian juga terlambat untuk mengisi lubang-lubang di posisi pertahanan. Itu yang saya ketahui ya dari lansirannya Sintayong sendiri. Di kubu Vietnam juga seperti itu. Masih ada koordinasi yang lemah dalam hal membuild up serangan maupun dalam posisi bertahan. Karena kebetulan mereka melawan Korea Selatan Under 20 itu aja cukup repot pada saat itu ya. Kemudian masih sering terjadi salah passing gitu loh. Jadi memang ini kan baru laga uji coba pertama gitu loh. Dan kalau merujuk pada persiapannya Vietnam yang akan memasuki uji coba kedua dengan lawan yang sama, saya pikir hasil evaluasi ini akan mendapatkan perbaikan-perbaikan di hasil laga uji coba berikutnya gitu loh bro. Sama dengan di Indonesia. Karena di Indonesia juga timnya masih mempunyai 2 laga uji coba. Tentu hasil evaluasi dari hasil pertandingan pertama itu yang akan diperbaiki oleh tim kepelatihan. Gitu loh bro. Oke, tapi artinya ini karena sebagai awal bisa dianggap bagus juga ya. Dan ini kan kalau tidak salah tim Indonesia ini kemarin 2 babak yang pertama dan yang keduanya ini kan beda, pemainnya hampir berbeda sama sekali. Jadi seperti ada 2 tim yang berbeda gitu kan? Iya, memang biasa kalau dalam sebuah laga uji coba itu memang tidak ada aturan mengenai pembatasan jumlah pemain yang bisa keluar masuk gitu loh. Jadi justru laga uji coba ini dilakukan untuk memastikan kesiapan seluruh susunan pemain yang akan berlaga. Misalkan dalam sebuah tim ada muncul 23 nama, ya 23 nama itu akan coba dimainkan ya. Diturunkan. Iya. Biar atmosfer pertandingan juga bisa diterima oleh pemain-pemain yang mungkin nantinya akan ada dalam
bench gitu loh Ya, bro. oke. Gitu. Dan Baik. sekaligus untuk menemukan formula yang tepat dan pemain yang tepat gitu loh bro. Oke, iya. Jadi keren lah ya. Baik, Sobat Bola Indonesia, gimana nih dengan perkembangan yang kita sajikan tadi? Apakah tim Indonesia sudah cukup untuk menjadi juara? Silakan tulis di komentar. Oke, Bro Ipung, Sobat juga semua, kita Ya. akhiri dulu ya. Kita sambung dengan yang lain. Bye. Oke, thank you bro.